Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Satya di channel Japar Carios. Di cerita kali ini, cerita ini dialami oleh Widi. Jadi cerita ini berawal sewaktu Widi bekerja di rumah Pak Haji Irawan di daerah Lembang, tepatnya di daerah Bukanagara. Widi bekerja untuk mengurus perkebunan. Jadi sehari-hari Widi bekerja di kebun mengurus pertanian punya Pak Haji Irawan. Kejadian ini berawal ketika di desa tersebut, di desa tempat Widi bekerja, ada salah satu warga yang kerampokan atau kena begal. Sebut saja namanya Mbak Nurul. Mbak Nurul ini mati dibunuh dan diperkosa oleh begal yang rumahnya berdekatan dengan kandang sapi milik Pak Haji Irawan. Nah, jadi setelah kejadian itu, desa tempat Widi bekerja itu, desa Bukanagara itu, suasana menjadi sunyi, sepi. Malam hari itu nggak ada kegiatan yang warga lakukan pada waktu malam hari. Jadi warga berdiam diri di rumah setelah waktu Isya. Pada suatu hari, ada beberapa pemuda nongkrong malam-malam. Ya biasalah kalau pemuda kan mereka main gitar sambil minum. Nah, salah satu pemuda ini ingin buang air kecil. Dia pergilah ke belakang tempat tongkrongan tadi. Nah, sewaktu si pemuda ini buang air kecil, di kejauhan dia ngelihat ada sosok cewek atau perempuan cantik pakai baju putih katanya gitu kan. Nah, pemuda tadi bilang ke temannya bahwa dia melihat ada perempuan cantik di belakang tongkrongannya, dia kencing tadi di sebelah sananya. Terus temannya ngomong katanya nggak mungkin ada perempuan jam segini masih keliaran di, ya apalagi kan itu kan hampir setengah hutan lah ya gitu ya. Nah, pada pagi harinya Pak Haji Irawan nyuruh Widi membeli pupuk ke daerah Padalarang yang arah ke Ciranjang sana lah. Widi pun berangkat pakai mobil bak, pulang sekitar jam 3 sore. Setelah nurunin pupuk, Widi izin untuk menjemput teman yang mau kerja di Pak Haji Irawan. Rumah temannya berada di daerah Maribaya situ. Sekitar jam 8 malam, Widi sama temannya pulang menuju rumah Pak Haji Irawan. Waktu itu hujan cukup deras. Pak Haji nelpon ke Widi untuk, udah Widi katanya pulangnya pagi-pagi aja, soalnya jalan untuk ke desa si Bukanagara ini cukup rusak lah akibat hujan dan banyak lumpur, jadi jalannya agak jelek gitu kan. Tapi Widi maksa untuk pulang, katanya Pak, saya pulang aja deh nggak apa-apa katanya gitu kan. Terus benar aja jalan yang dilalui untuk si Widi, benar aja jalan yang harus dilalui cukup rusak, tapi masih bisa dijalanin lah meskipun pelan-pelan. Nah, waktu itu menunjukkan jam 10 malam dan hujan masih gemericik, gerimis. Nah, sewaktu si Widi masih nyupir mobil, dia ngeliat di depan tuh ada kayak ada cewek gitu kan. Cewek, terus dia kayak ngelambaiin tangan, kayak mau berhentiin mobil gitu kan. Akhirnya si Widi pun kepinggiran lah mobilnya, terus dia nanya, "Mbak mau kemana?" katanya gitu kan. Terus si sosok perempuan tadi jawab, "Mau ke desa Bukanagara, Mas," katanya, "boleh ikut nggak?" katanya. Nah, kebetulan kan rumah Pak Haji Irawan tuh di Bukanagara, makanya ya udah Mbak, kita bareng aja sekalian katanya gitu. Akhirnya si perempuan tadi naik, jadi temannya di Widi di pinggir tengah, Widi di Wiwinya nyupir kan. Nah, Widi nanya, "Maaf Mbak," siapa katanya, "namanya siapa?" dia nanya gitu kan. Terus kata si perempuan tadi itu, "Oh, nama saya Nurul," katanya gitu kan. Si Widi agak sedikit kaget sama agak terkejut juga. "Oh iya," katanya, "Mbak." Terus akhirnya dia jalan terus ngobrol. Nah, pas Widi ngeliat ke temannya gini, ke teman kan temannya di ujung, temannya pas ngeliat begini. Cuman kayaknya temannya itu kayak yang nggak nyaman, terus agak-agak mukanya agak pucat gitu kan. Terus dia nanya,
Si Widi kenapa bingung, akhirnya dia jalan aja. Nah, pas di kan jalan Bukanagara tuh berbelok-belok, terus di kanan kirinya tuh ada masih hutan lah gitu ya, di sebelah sini ada jurang. Si sosok perempuan tadi nanya sama Widi, Mas, katanya pernah dengar nggak katanya ada cewek yang dibegal terus dibunuh sama diperkosa di sini katanya. Widi kayaknya agak kaget. Dia bilang itu kan kejadian waktu beberapa minggu yang lalu. Itu masih hangat lah kejadian itu. Widi masih ingat. Karena kejadian itu bikin geger di desa tempat dia bekerja lah gitu kan. Dia bilang, oh iya mbak katanya, saya tahu katanya gitu kan. Akhirnya, Mas tahu nggak katanya siapa nama perempuan yang dibunuh oleh si begal tadi katanya. Terus akhirnya dia diem sambil nyupir kan dia nggak ngejawab, tapi dia diem. Terus dia bilang gini, iya sih mbak, saya tahu namanya katanya gitu kan. Namanya hampir mirip dengan namanya mbak katanya gitu kan. Tapi si Widi sambil curiga, terus dia bulu kuduk dia berdiri, ya merinding. Jadi sambil merinding kan, ini kenapa si perempuan ini nanya begitu katanya gitu kan. Terus dia nanya, mbak, mohon maaf, mbak rumahnya di mana ya, di Bukanagaranya? Karena kan hampir di Bukanagara tuh dia kenal katanya gitu kan, dia satu-satu orang tuh tahu apa mau ke rumah saudaranya mbak di sana. Dia bilang, enggak, saya mau pulang ke rumah katanya gitu. Tapi di dalam pikiran si Widi nih, dia belum pernah ngeliat si cewek ini gitu kan. So, akhirnya Widi nanya lagi, makin nanya lagi, rumahnya sebelah mana mbak? Itu katanya rumah saya dekat kandang sapinya Pak Haji Irawan katanya gitu kan. Dan di situ Widi akhirnya kaget sambil dia terus diem gini kan. Loh mas, kenapa kok masnya pas saya bilang gitu kok jadi diem katanya gitu ya. Akhirnya Widi ngomong, mbak katanya perempuan yang dibunuh oleh begal itu rumahnya di situ juga pas sama dengan yang mbak tunjukin tadi. Akhirnya Widi kan nggak mau lihat ke sini, dia akhirnya begini, dia lihat jalan aja, akhirnya dia agak pelan-pelan. Nah pas jalan agak lurus itu Widi melihat ke kiri gini, dia mau ngeliat temannya, niat dia mau ngeliat temannya. Pas dia begini, sosok perempuan tadi akhirnya, yang tadinya kan saya duduknya begini ngeliat ke depan itu kan, dia kayak menunduk gini. Pas si Widi ngebalik mau ngeliat ke temannya, perempuan tadi juga ngelirik ke arahnya Widi. Dan pas perempuan tadi melirik begini, Widi pas juga lagi mau lihat ke temannya, kaget si Widi langsung itu perempuan tadi langsung pas dia lihat begini, bertatapan gini, ini mukanya hancur teman. Si perempuan tadi tuh ini mukanya hancur, dan si mukanya ini ketutupin sama rambutnya setengah hancur, sambil dia menyeringai senyum yang apa sih, senyum yang sinis itu gitu kan. Akhirnya Widi ngerem seketika gitu kan, dan si perempuan ini langsung dia ketawa yang kayak ketawa kuntilanak lagi gitu, sambil dia loncat ke sini ke arah. Jadi dari akhirnya yang pertamanya dia duduk di tengah-tengah sama temannya Widi, si perempuan ini dia lompat keluar sambil terus kayak yang terbang gitu, sambil terus ketawa. Akhirnya Widi terus tancap gas, dia nggak lihat lagi jalan apa. Akhirnya dia sambil baca sebisa dia, temannya juga diam aja gini. Itu sejalan-jalan tuh dia jalan jelek juga dihajar tuh sama Widi. Dan si sosok perempuan yang tadi yang ikut di mobil Widi tuh dia terus ngikutin terbang di sela-sela pohon tuh, set. Sampai akhirnya pas gerbang Bukanagara kan ada kayak perumahan perkebunan PTPN lah gitu ya, di sini sebelah sini tuh. Pas masuk situ, perempuan ini ngilang. Akhirnya Widi cepet-cepet pulang ke rumah, sampai ke rumah Pak Haji Irawan mungkin sekitar jam 11:30 malam lah ya.
Tuh, akhirnya dia ngetok. Ya pembantunya Pak Haji Irawan keluar, bukain pintu, masukin si Widi, masukin mobil, turun, akhirnya mereka turun. Terus si Widi cerita sama pembantunya bahwa dia ketemu arwahnya Mbak Nurul itu, dan dia sempat ikut di mobilnya Widi tadi gitu. Sahabat Japar, itu saja tadi cerita yang dialami oleh Widi, salah satu karyawannya Pak Haji Irawan yang ada di daerah Lembang. Untuk sahabat Japar, jangan lupa untuk di subscribe, di komen, sama di share agar channel ini dapat terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.